Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar tentang adaptasi hewan. Sama seperti tumbuhan, hewan juga melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan atau disebut adaptasi. Tujuan adaptasi yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, minum, berkembang biak, kemudian mengatasi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang terlalu dingin, terlalu kering, atau terlalu panas, dan melindungi diri dari pemangsa. Macam adaptasi ada 3, morfologi atau penyesuaian bentuk tubuh, fisiologi atau penyesuaian fungsi organ tubuh, dan tingkah laku. Adaptasi morfologi ini terhadap jenis makanan akan berpengaruh terhadap struktur gigi, bentuk paruh, bentuk kaki, dan bentuk mulut. Jadi, karena tadi berdasarkan jenis makanan, berarti ada hewan karnivor. Nah, ini contohnya buaya. Susunan giginya itu terdiri atas gigi taring yang sangat tajam. Ini fungsinya untuk mengoyak makanannya ya. Kemudian ada hewan herbivor, dia giginya seperti ini nak. Tersusun dari gigi seri untuk memotong dan gigi geraham untuk mengunyah rumput atau tanaman. Nah, ini hewan omnivor. Struktur giginya seperti manusia. Ada gigi seri untuk memotong, gigi taring untuk merobek, dan gigi geraham untuk mengunyah. Nah, kalau dilihat secara rangka, bentuk giginya seperti ini nak. Ada ini gigi omnivora, giginya herbivora, dan giginya si karnivora. Paruh berarti pada burung atau unggas ya. Nah, ada paruh burung pemakan daging. Dia kuat, tajam, dan melengkung. Gunanya untuk merobek daging mangsa. Contohnya paruh burung elang dan burung hantu. Nah, ini paruh burung pemakan madu atau nektar. Bentuknya kecil dan memanjang. Digunakan untuk menghisap nektar di dasar bunga. Contohnya paruh burung kolibri. Ini paruh burung pemakan biji. Bentuknya pendek, tebal, dan runcing karena digunakan untuk memecah biji-bijian. Contohnya paruh burung pipit dan paruh burung kenari. Yang ini paruh burung pemakan serangga, bentuknya runcing, agak panjang karena digunakan untuk mematuk dan mengambil serangga yang ada di balik kulit kayu. Contohnya paruh burung pelatuk. Nah, ini paruh burung unggas pemakan ikan. Bentuknya panjang berkantong, gunanya untuk membawa ikan hasil tangkapannya. Contohnya paruh burung pelikan. Ini paruh unggas pemakan cacing. Bentuknya lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya. Gunanya untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur. Contohnya paruh bebek dan angsa. Bentuk kaki juga ditemui pada burung dan unggas. Perbedaannya ya, selain karena jenis makanan juga dipengaruhi oleh tempat hidupnya. Nah, yang ini kaki burung pemakan daging. Bentuknya kokoh dan memiliki kuku tajam. Fungsinya untuk mencengkram mangsa dan merobek makanan. Yang ini paruh pengais, paruh burung pengais atau unggas pengais. Dia memiliki cakar dengan 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang. Nah, bentuk kaki tersebut digunakan untuk mengais atau menggali tanah dalam mencari makanan. Juga dilengkapi jalu digunakan untuk menyerang musuh. Contoh hewan yang memiliki kaki jenis ini, ayam. Yang ini jenis kaki burung pemakan serangga seperti burung pelatuk. Jadi
kakinya itu 2 jari menghadap depan, 2 jari menghadap ke belakang. Kukunya tajam dan struktur seperti ini digunakan untuk memanjat pohon ketika mencari makanan atau bisa juga saat bertengger. Nah, kalau yang ini jenis kaki hewan yang hidup di dua alam, biasanya di darat dan di air. Kakinya ini memiliki selaput yang berguna untuk berenang atau berjalan di lingkungan yang berlumpur. Contohnya burung pelikan atau bebek. Nah, sekarang mulut ya. Variasi bentuk mulut juga terdapat pada serangga. Berdasarkan jenis makanannya, jenis mulut serangga dibedakan menjadi 4, yaitu mulut pengunyah, mulut penghisap, mulut menjilat, dan mulut penusuk penghisap. Nah, yang ini bentuk mulut pengunyah, contohnya dimiliki oleh belalang ini ya, belalang, bisa juga semut atau jangkrik. Nah, lalu yang kedua bentuk mulut penghisap ini dimiliki oleh kupu-kupu. Dia untuk menghisap madu atau nektar. Kemudian ini bentuk mulut penjilat. Sebenarnya bukan penjilat ya, lebih tepatnya penyerap. Karena ini lalat ya. Lalat itu dia air liurnya saat dia menempel pada makanan itu dia dibasahi dulu makanan itu dengan air liurnya, kemudian saat agak lunak, nah baru dia menyerap sari-sari makanan itu. Nah, yang terakhir ini penusuk penghisap ini oleh nyamuk. Jadi dia menusuk dulu, lalu baru menghisap darah. Adaptasi morfologi terhadap habitat. Nah, ini ada hewan unta. Dia hidup di padang pasir gersang dan kering. Punuknya mengandung lemak khusus yang dapat diubah menjadi air dan energi dengan bantuan oksigen. Bulu unta tebal. Dia dapat melindungi dari cuaca panas dan dingin. Unta mampu mengkonsumsi air hingga sepertiga berat badannya dalam waktu yang cepat. Mata unta memiliki 2 lapis bulu mata. Bentuknya saling terkait, sehingga dapat melindungi mata dari badai pasir. Selain itu, unta juga mampu menutup lubang hidungnya sehingga pasir tidak dapat masuk. Kaki unta panjang, dia akan menjaga tubuhnya tetap dingin dari panasnya gurun pasir. Di bawahnya juga memiliki bantalan elastis sehingga unta tidak kesakitan jalan di tanah yang keras. Selain unta, contoh lain ada beruang kutub. Dia memiliki bulu yang tebal untuk melindungi diri dari dinginnya kutub. Warnanya juga putih sehingga dia bisa tidak terlihat oleh mangsa karena menyerupai salju warnanya. Adaptasi fisiologi adalah adaptasi yang dilakukan oleh organ-organ tubuh hewan. Nah, adaptasi morfologi ini karena di dalam tubuh, jadi nggak kelihatan ya, Nak. Nah, contohnya, detak jantung hewan itu melemah saat hewan hibernasi untuk menghadapi cuaca ekstrim. Hibernasi itu tidur ya, tidur dalam waktu yang lama. Kemudian hewan-hewan herbivora punya enzim selulase untuk mencerna serat-serat tumbuhan dengan baik. Nah, ini burung hantu juga. Dia memiliki penglihatan yang sangat tajam dan lehernya bisa berputar 180 derajat loh, Nak. Lihat. Dia sedang menghadap ke belakang, ya kan? Tapi badannya itu sebenarnya ke arah belakang kamera. Nah, tuh, dia bisa berputar seperti itu. Jadi dia aktif di malam hari. Selanjutnya ada kelelawar. Kelelawar itu mamalia ya, bukan burung. Dia adalah mamalia yang dapat terbang karena kaki depannya itu berkembang menjadi sayap. Sayapnya terdiri dari kulit atau selapus tipis yang membentang antara tulang-tulang jari dan tulang lengan atas.
Anggota tubuh dan kaki kelelawar tidak cocok untuk berjalan. Jadi, mereka tidak dapat berdiri dengan baik. Makanya, kelelawar itu perlu bertengger dengan cara bergelantung kepalanya di bawah. Kelelawar mencari makan di malam hari dan tidur di siang hari atau disebut hewan nokturnal. Makanannya itu berupa ada yang makan buah-buahan, ada juga yang makan ikan, mamalia kecil atau reptil. Walaupun penglihatannya baik, kelelawar tidak bergantung pada mata untuk bergerak kemana-mana, melainkan mengeluarkan suara ultrasonik yang berfrekuensi tinggi, sehingga tidak dapat didengar oleh manusia. Bunyi tersebut akan dipantulkan oleh benda-benda di sekitar. Dengan mendengar gemanya, kelelawar dapat memperkirakan jarak atau rintangan atau benda atau mangsanya. Nah, kemampuan seperti ini disebut ekolokasi. Sekarang adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku ini berupa perilaku hewan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan atau menghindari dirinya dari serangan musuh atau pemangsa ya. Contohnya, beberapa jenis burung bermigrasi saat musim dingin untuk mencari tempat yang lebih hangat. Kemudian ada beberapa hewan melakukan hibernasi pada musim dingin karena sulit mencari makan. Nah, ini lumba-lumba dan paus sesekali muncul ke permukaan untuk bernapas. Nah, selain itu ada bunglon. Dia mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan warna tubuhnya dengan warna sekitarnya atau disebut mimikri. Lihat. Dia mampu berubah warna loh, tubuhnya itu menyesuaikan warna di mana dia berdiri atau di mana dia berada gitu. Matanya itu bisa mengukur jarak mangsa dan bola matanya itu bisa melihat ke arah yang berbeda. Jadi kanan kirinya itu bisa tidak sama. Lidahnya juga lengket dan panjang, bisa untuk menarik mangsa. Selain itu, adanya bunglon dan belalang daun nih contohnya. Yang tadi kan mimikri, yang ini kamuflase. Jadi kalau kamuflase itu dia mirip dengan apa yang dia hinggap. Jadi tapi bukan berubah, melainkan dia hanya menempel pada tempat yang mirip sama badannya dia, supaya dia dapat mengelabui mangsanya. Tuh kan mirip sekali dengan daun selintas kalau kita tidak ngeh itu hewan ya. Nah, selanjutnya cicak. Cicak ini lidahnya panjang dan lengket untuk menangkap mangsa. Makanannya itu berupa serangga-serangga kecil seperti nyamuk, lalat, laron. Untuk mendapatkan makanan harus merayap di dinding. Nah, agar tidak jatuh saat merayap, cicak itu memiliki 500.000 bulu-bulu halus yang kuat terdapat pada telapak kakinya. Nah, jadi dia nggak jatuh deh. Kemudian cicak mempunyai kemampuan autotomi. Jadi saat ada pemangsa, kalau dia tidak bisa kabur, dia akan memutuskan ekornya atau disebut autotomi, memutus bagian tubuh untuk mengelabui mangsa. Nah, kenapa bisa begitu? Karena tulang ekornya si cicak itu beruas, rawan, dan bisa untuk dilepas. Tapi tenang, lama-lama ekor cicak akan tumbuh kembali. Nah, selanjutnya cumi-cumi. Cumi-cumi mengeluarkan cairan berwarna hitam saat merasa terancam. Cairan mirip tinta ini berfungsi untuk mengaburkan penglihatan pemangsa. Jadi dia bisa kabur deh. Kemudian ada juga terenggiling. Nah, terenggiling ini kulit luarnya itu keras dan bersisik. Dia bisa melingkar atau menggulung tubuhnya seperti bola saat hendak dimakan oleh pemangsa. Tuh, jadi pemangsanya kesusahan untuk makan dia. Oke. Nah,
Nah, setelah tadi penjelasan dari Ibu, ini ada tugas untuk kalian. Kalian cari dari nomor 1 sampai 5, ini nama hewannya apa, lalu cara adaptasinya bagaimana. Tulis di buku tulis. Selamat mengerjakan anak-anak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.